Bertahan hidup di tengah keterbatasan. Di tengah krisis yang memburuk, masyarakat Kuba menunjukkan daya tahan sosial yang kuat. Komunitas-komunitas lokal membangun solidaritas dengan berbagi sumber daya yang tersisa, termasuk generator listrik dan bahan bakar. Listrik yang terbatas dibagi secara bergilir untuk memastikan kebutuhan paling mendesak tetap terpenuhi. Di wilayah pedesaan, petani kembali mengandalkan tenaga hewan untuk membajak lahan dan mengangkut hasil panen. Kekurangan solar dan bensin membuat traktor dan kendaraan pertanian tidak lagi dapat digunakan secara rutin. Adaptasi ini mencerminkan kembalinya praktik tradisional demi menjaga ketahanan pangan lokal. Sektor kesehatan menghadapi tekanan luar biasa akibat terbatasnya obat-obatan impor dan gangguan listrik di rumah sakit. Tenaga medis terpaksa mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memanfaatkan bahan alami seperti oregano dan lidah buaya untuk perawatan tertentu. Sistem triase diperketat agar pasien dengan peluang keselamatan tertinggi diprioritaskan. Meskipun kondisi sangat sulit, solidaritas sosial menjadi penyangga utama masyarakat. Keluarga besar tinggal bersama untuk menghemat energi dan makanan. Sementara jaringan informal saling berbagi informasi dan bantuan. Ketahanan sosial ini menjadi benteng terakhir di tengah keterbatasan struktural yang belum terselesaikan. Keruntuhan mata uang dan respon pemerintah. Krisis energi berjalan beriringan dengan melemahnya nilai peso Kuba secara drastis. Di pasar informal, nilai tukar melonjak tajam sehingga harga barang kebutuhan pokok melampaui daya beli rata-rata masyarakat. Ketimpangan semakin nyata antara warga yang memiliki akses dolar dan mereka yang sepenuhnya bergantung pada mata uang lokal. Remitansi dari keluarga di luar negeri menjadi penyelamat bagi sebagian rumah tangga. Mereka yang menerima kiriman dolar mampu membeli barang di pasar khusus atau toko berbasis valuta asing. Sebaliknya, mayoritas pegawai negeri dengan gaji tetap dalam peso semakin tertekan oleh inflasi yang tidak terkendali. Pemerintah merespons dengan berbagai kebijakan darurat, termasuk pengurangan hari kerja, pembatasan transportasi dan prioritas bahan bakar untuk sektor kesehatan serta produksi pangan. Beberapa fasilitas pariwisata ditutup sementara untuk menghemat energi. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas minimum sistem nasional. Namun kebijakan tersebut lebih bersifat mitigasi jangka pendek dibanding solusi struktural. Tanpa reformasi mendalam di sektor energi dan moneter, serta tanpa dukungan eksternal yang signifikan, tekanan ekonomi berpotensi terus berlanjut. Pertanyaan besar yang tersisa adalah seberapa lama sistem dapat bertahan sebelum perubahan fundamental menjadi tak terhindarkan. Krisis energi dan awal keruntuhan. Pada tahun 2026, Kuba menghadapi salah satu krisis energi dan ekonomi paling serius dalam sejarah modernnya. Cadangan minyak mentah nasional diperkirakan hanya cukup untuk beberapa minggu, menciptakan kepanikan dalam perencanaan distribusi energi. Pemerintah berupaya melakukan penghematan ekstrim, tetapi keterbatasan sumber daya membuat ruang manuver semakin sempit. Pemadaman listrik terjadi secara masif di berbagai wilayah, dengan durasi mencapai 20-26 jam per hari. Aktivitas ekonomi lumpuh karena industri, perkantoran, dan layanan publik tidak dapat beroperasi normal. Dalam beberapa kota, listrik hanya menyala beberapa jam pada malam hari, sekadar memberi kesempatan warga mengisi daya perangkat atau menyimpan bahan makanan. Salah satu pukulan terberat adalah berhentinya operasional pembangkit termoelektrik utama Antonio Guterres. Fasilitas ini selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung pasukan listrik nasional. Kerusakan berkepanjangan serta kekurangan bahan bakar membuat sistem kelistrikan nasional kehilangan kapasitas besar yang sulit digantikan. Dampaknya meluas hingga layanan dasar. Tanpa listrik, pompa air tidak berfungsi, sehingga provinsi seperti Artemisa dan Havana mengalami gangguan distribusi air bersih hingga lebih dari 80%. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup masyarakat, sementara inflasi membuat gaji rata-rata pegawai negeri tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. Terputusnya jalur bantuan dan tekanan geopolitik. Selama lebih dari 2 dekade, stabilitas energi Kuba sangat bergantung pada Venezuela. Kerjasama erat yang dimulai pada era Hugo Chavez memungkinkan Kuba menerima pasokan minyak bersubsidi dalam jumlah besar. Skema ini menjadi fondasi penting bagi sistem transportasi, industri, dan pembangkit listrik di pulau tersebut. Setelah Chavez wafat, kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Nicolas Maduro, meskipun dalam kondisi ekonomi Venezuela yang juga memburuk. Seiring waktu, produksi minyak Venezuela menurun dan tekanan internasional meningkat, sehingga kapasitas untuk membantu Kuba semakin terbatas. Volume pengiriman minyak pun berangsur-angsur menyusut.
Di sisi lain, kebijakan tekanan ekonomi yang diperketat pada masa pemerintahan Donald Trump mempersempit ruang gerak Kuba dalam memperoleh dukungan eksternal. Sanksi dan ancaman terhadap perusahaan atau negara yang membantu Kuba menciptakan efek jera di pasar energi internasional. Hal ini membuat mitra potensial ragu untuk menjalin kerjasama terbuka. Meski Rusia dan Tiongkok menyampaikan kritik terhadap tekanan tersebut, dukungan konkret dalam skala besar belum sepenuhnya terwujud. Bantuan yang ada bersifat terbatas atau simbolis dibanding kebutuhan real Kuba. Akibatnya, negara itu semakin terisolasi dalam sistem ekonomi global yang kompetitif dan berbasis energi. 5 skenario masa depan. Berdasarkan tren saat ini, terdapat 5 kemungkinan jalur perkembangan krisis. Skenario pertama adalah krisis permanen, di mana bantuan internasional hanya cukup untuk mencegah keruntuhan total. Pemadaman listrik berkepanjangan menjadi norma, dan aparat keamanan mempertahankan stabilitas minimum. Negara tetap bertahan, tetapi dalam kondisi stagnan dan sangat rapuh. Skenario kedua adalah keretakan internal. Jika cadangan energi benar-benar habis dan layanan publik runtuh total, kohesi elit politik dan militer bisa terpecah. Ketidakmampuan negara memenuhi kebutuhan dasar aparatnya sendiri berpotensi memicu transisi kekuasaan, baik melalui kudeta militer maupun pemerintahan reformis yang membuka dialog dengan Amerika Serikat. Skenario ketiga melibatkan eskalasi eksternal. Misalnya, blokade laut penuh yang menghentikan seluruh pasokan energi dapat memicu ketegangan militer. Reaksi Rusia dan Tiongkok tidak pasti. Kemungkinan besar mereka menghindari konfrontasi langsung, tetapi tekanan domestik dan simbolisme geopolitik bisa mendorong respons yang lebih tegas. Skenario keempat dan kelima menawarkan jalur berbeda. Stabilisasi tak terduga melalui dukungan besar Rusia atau Tiongkok sebagai simbol tatanan multipolar, atau kesepakatan diplomatik yang memungkinkan impor terbatas sebagai imbalan konsesi politik. Setiap jalur membawa konsekuensi berbeda bagi rakyat Kuba dan keseimbangan kekuatan global. Yang jelas, situasi saat ini tidak dapat berlangsung tanpa perubahan. Sejarah hubungan AS-Kuba. Untuk memahami akar krisis ini, perlu meninjau sejarah panjang antara Amerika Serikat dan Kuba. Ketika Fidel Castro menggulingkan rezim pro-Amerika pada 1959, arah geopolitik Karibia berubah drastis. Nasionalisasi aset milik perusahaan Amerika memicu sanksi ekonomi yang kemudian berkembang menjadi embargo komprehensif. Ketegangan mencapai puncaknya dalam krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Setelah itu, Kuba bergantung pada Uni Soviet sebagai pelindung utama. Dukungan minyak dan subsidi ekonomi menopang sistem Kuba selama 3 dekade. Namun, runtuhnya Uni Soviet pada 1991 memicu periode khusus, dengan kontraksi ekonomi tajam dan pemadaman listrik berkepanjangan. Kuba bertahan melalui reformasi terbatas dan dukungan dari Venezuela di bawah Hugo Chavez. Hubungan ini kembali menciptakan ketergantungan pada pelindung eksternal. Pada 2014, Barack Obama membuka kembali hubungan diplomatik, memberi harapan diversifikasi ekonomi. Namun kebijakan tersebut dibalik pada masa Donald Trump, dan sebagian besar pembatasan tetap berlaku di era berikutnya. Pola historisnya konsisten. Setiap krisis ekonomi mendorong Kuba mencari dukungan eksternal, alih-alih melakukan reformasi struktural mendalam. Strategi ini memberikan kelangsungan jangka pendek, tetapi memperbesar kerentanan jangka panjang. Krisis saat ini mencerminkan akumulasi dari pola tersebut. Implikasi geopolitik. Krisis di Kuba tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi kekuatan global. Bagi Rusia, Kuba selama ini dipandang sebagai titik pijak berbiaya relatif rendah untuk memproyeksikan pengaruh di kawasan Karibia, hanya sekitar 90 mil dari daratan Amerika Serikat. Kehadiran penasehat militer, kerjasama intelijen, dan fasilitas pengawasan sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur dasar Kuba, terutama listrik dan bahan bakar. Jika pasokan energi runtuh, biaya mempertahankan kehadiran tersebut meningkat drastis. Tiongkok menghadapi kalkulasi serupa. Investasi Beijing di sektor infrastruktur dan pertambangan Kuba mengasumsikan stabilitas minimal dari mitra negaranya. Runtuhnya sistem ekonomi secara total bukan hanya mengancam pengembalian investasi, tetapi juga berpotensi menciptakan arus migrasi besar-besaran yang mengguncang stabilitas kawasan Karibia. Dalam konteks ini, krisis Kuba berubah menjadi persoalan regional, bukan sekedar bilateral. Bagi Amerika Serikat, tekanan ekonomi maksimum dapat dipandang sebagai uji efektivitas strategi tanpa intervensi militer langsung. Namun, keberhasilan strategi tersebut juga membawa risiko serius. Negara gagal di dekat Florida dapat memicu krisis kemanusiaan dan gelombang pengungsi yang sulit dikendalikan.
stabilitas regional menjadi taruhan utama. Di Florida Selatan, sebagian komunitas diaspora Kuba menyerukan langkah tambahan, termasuk pembatasan perjalanan dan penghentian kiriman uang. Remitansi merupakan salah satu sumber devisa penting bagi keluarga di Kuba. Jika dihentikan, tekanan terhadap pemerintah mungkin meningkat, tetapi penderitaan rakyat biasa juga akan semakin dalam. Inilah dilema moral dan politik yang menyertai setiap kebijakan tekanan ekonomi. Antara tekanan dan ketahanan, krisis di Kuba menjadi studi kasus nyata tentang bagaimana perang ekonomi bekerja di abad ke-21. Ini bukan sekadar persoalan angka-angka seperti statistik energi, inflasi, atau nilai tukar mata uang. Di balik grafik dan laporan kebijakan, ada 11 juta jiwa yang merasakan langsung dampaknya dalam bentuk antrean pangan, pemadaman listrik bergilir, serta keterbatasan akses obat-obatan dan layanan kesehatan. Setiap keputusan yang diambil di Washington DC, Moskow, atau Beijing membawa konsekuensi nyata bagi kehidupan sehari-hari warga di Havana maupun di wilayah pedesaan. Sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, dan dinamika aliansi global membentuk lanskap yang kompleks, di mana geopolitik bertemu dengan realitas dapur rumah tangga. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah tekanan ekonomi benar-benar efektif memicu perubahan politik tanpa memicu bencana kemanusiaan? Sejarah menunjukkan bahwa sanksi seringkali lebih dahulu melemahkan masyarakat sipil sebelum benar-benar menggoyahkan elit politik. Ketika akses terhadap bahan bakar dan impor dibatasi, yang pertama terdampak adalah sektor kesehatan, transportasi publik, dan distribusi pangan. Namun di sisi lain, ada pula argumen bahwa tekanan eksternal dalam beberapa konteks dapat mempercepat negosiasi, membuka ruang reformasi, atau mendorong kompromi politik. Komunitas internasional menghadapi dilema moral dan strategis. Intervensi yang terlalu agresif berisiko meningkatkan ketegangan global dan memperdalam polarisasi. Sebaliknya, pembiaran total dapat memperpanjang penderitaan masyarakat. Disinilah pentingnya pendekatan yang lebih seimbang, menggabungkan bantuan kemanusiaan, jalur diplomasi terbuka, serta dukungan terhadap ketahanan ekonomi lokal. Bantuan pangan, kerjasama energi, dan dialog multilateral bisa menjadi jembatan di tengah kebuntuan politik. Namun pada akhirnya, krisis ini bukan hanya soal kebijakan luar negeri atau strategi kekuatan besar. Ini adalah kisah tentang ketahanan manusia. Kreativitas masyarakat Kuba dalam bertahan, dari inovasi energi skala kecil, solidaritas komunitas, hingga ekonomi informal, menjadi bukti bahwa di tengah tekanan ekstrim, harapan tetap dirawat. Ketahanan sosial seringkali menjadi benteng terakhir ketika sistem formal melemah. Masa depan Kuba akan sangat ditentukan oleh kombinasi keputusan geopolitik global dan kemampuan internalnya untuk beradaptasi, berinovasi, serta membuka ruang perubahan. Dunia mungkin melihatnya sebagai studi kasus, tetapi bagi rakyatnya, ini adalah kehidupan sehari-hari yang terus berjalan di tengah ketidakpastian. Dan pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah tekanan akan melahirkan perubahan, atau justru memperpanjang penderitaan? Karena di balik strategi dan sanksi, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas politik, melainkan masa depan jutaan manusia. Kalau kamu setuju bahwa isu ini penting untuk terus dibahas secara kritis dan manusiawi, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.